Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaan-Nya.
Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, shalom. Yang bersuka cita sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan yuk. Siapa yang bersuka cita memasuki minggu yang pertama di tahun yang baru, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Kita sama-sama ucap syukur dan pagi hari ini biar kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Mengucap syukur untuk minggu yang pertama di tahun yang baru ya Tuhan. Kami percaya Tuhan di tahun yang baru ini kasih-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Dan urapan-Mu juga baru untuk setiap kami ya Tuhan. Bersama dengan Engkau kami sepakat kami mau song-song tahun ini dengan penuh harapan. Dengan penuh sukacita ya Tuhan. Apapun yang telah terjadi di belakang kami Tuhan kami mau lupakan. Dan kami hanya mau memandang ke depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hatimu saudara. Kita akan menyembah Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan. Ia maha tinggi, Ia Tuhan, Tuhan kami.
bersamamu ya Tuhan. Hanya dengan bersamamu ya Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Dengan segenap hatimu katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hati kami Tuhan, sebab Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak. Kau beri pertolongan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Sebab kami percaya bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu, oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu tercurah ya Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, sorakan haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami percaya bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami akan mampu melewati hari-hari ke depan ya Tuhan. Sebab kami punya Tuhan yang hebat, sebab kami punya Tuhan yang besar Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biar Engkau yang beracara di atas setiap kami Tuhan. Hanya dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Yesus, mari kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan pesan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kalau saat ini kami bersama-sama ada di dalam ibadah secara online. Kami berdoa Bapa, setiap jemaat dan umat-Mu yang ada di rumah-rumah, biar setiap kami semua boleh mendengar pesan ini menjadi berkat, menjadi kekuatan buat kami di tahun yang baru ini Bapa. Tuhan urapi umat-Mu yang di rumah-rumah dan hamba-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada hari ini kita berkumpul kembali dalam ibadah online pada tahun yang baru, tahun 2021. Tetap kita setia, kita tetap semangat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa setelah pesan Gembala Sinan kita pada saat tahun baru 1 Januari menyampaikan kepada kita visi dan pesannya bahwa di tahun 2021 kita masuk ke dalam tahun integritas, the year of integrity. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah sebuah tahun yang berbeda dengan tahun yang lalu. Bapak Ibu saudaraku, tahun yang Tuhan ajar buat kita semua untuk masuk ke dalam kedalaman kehidupan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu Saudara Yesus, semuanya tentu mengerti dan memahami bahwa sesungguhnya dalam hidup ini perlu kehidupan yang selalu dituntun dan dipimpin oleh visinya Tuhan. Sehingga waktu saudara dan saya hidup di dalamnya, saudara dalam Tuhan Yesus, kita akan melihat bahwa Tuhan menyediakan apa yang Tuhan sediakan untuk kita, yaitu kerajaan surga yang terus kita akan miliki. Karena tentunya tujuan saudara dan saya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, di tahun integritas ini, Bapak Ibu, Saudaraku, Gembala Sinan kita menyampaikan bahwa penekanannya untuk saudara dan saya semakin serupa dengan gambar Yesus. Itu semakin besar lagi. Nah, dalam definisi integritas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Gembala Sinan kita, apa itu adalah integritas? Integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Dan yang kedua, definisinya adalah kejujuran. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Yesus, adalah sebuah istilah teologis, dikatakan menurut Westminster Dictionary bahwa untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambarnya Allah. Dalam etika, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristen. Sekali lagi, integritas dapat diartikan tidak munafik, luar dan dalam sama. Dari hati, pikiran saudara, semua sikap perbuatan kita itu sama, tidak bersandiwara. Integritas adalah, saudaraku, kita tidak memakai topeng. Ya. Nah, ditekankan oleh gembala kita bahwa model utama untuk hidup integritas adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri adalah the man of integrity. Saudaraku, semua yang Tuhan ajarkan, contoh yang dia sampaikan, karakternya, di mana dia berinteraksi dengan berbagai pihak, harus dipelajari, dilakukan, dan diajarkan kepada semua orang percaya. 1 Yohanes pasal kedua ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, pesan yang kuat yang disampaikan gembala kita memasuki tahun 2021 ini, kita harus lebih lagi menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam hal ini Tuhan inginkan saudara dan saya bahwa saudara harus berintegritas. Yang setuju sama-sama katakan amin. Bapak Ibu kasih dalam Yesus, di dalam Mazmur pasal 24 ayat 3-5 ini adalah ayat yang ada di dalam tahun integritas ini.
dikatakan bahwa siapakah yang boleh naik ke gunung yang kudus? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dalam Mazmur pasal 41 ayat 13-14 berkata, tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Ini adalah dua ayat yang menopang di tahun integritas ini. Dan biarlah Bapak Ibu dengan demikian bahwa integritas harus dimiliki, harus dihidupi oleh semua orang percaya. Dapat dibuktikan dengan hidup yang lurus, jujur, setia, dapat dipercaya, dan menyatu perkataannya dengan perbuatan. Karakteristik semacam itulah yang Tuhan kehendaki ada dalam totalitas kehidupan umat Tuhan yang percaya pada Dia. Ada contoh Alkitab, contoh teladan dalam Alkitab yang dituliskan dan berbagai banyak orang yang disampaikan di dalam Alkitab yang berbicara tentang orang yang berintegritas. Contohnya adalah Yusuf. Yusuf adalah orang yang berintegritas. Ya berarti dia memiliki kejujuran di dalam hidupnya. Berada dalam posisi yang benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di dalam Kejadian pasal ke-39, saudaraku, pasal ayat 1-23, saya akan membacakan ayat ketiga dan keempatnya berkata demikian. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dalam Kejadian pasal 39 ayat 9 itu perkataan dari Yusuf, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, berkat integritasnya Yusuf, maka Yusuf dipercaya tuannya untuk mengurus rumah dan asetnya. Ya, dengan kekuasaan yang besar itu, Yusuf punya banyak kesempatan sebetulnya untuk menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepada dia oleh tuannya. Ya, tuannya namanya Potifar, Bapak Ibu. Namun karena rasa hormatnya kepada Tuhan, ia menolak diajak berzina oleh istri majikannya dan memilih lari, bukan menerima resiko difitnah dan bahkan menerima resiko difitnah dan dipenjara. Nah, contoh yang kedua, Ayub. Bapak Ibu kasih terus kalau kita memperhatikan Ayub adalah seorang yang kaya. Tetapi Ayub juga orang yang benar dan saleh di hadapan Tuhan. Ayub adalah orang yang jujur dalam seluruh hidupnya. Bahkan Allah sendiri memuji kejujuran Ayub dan menyebutnya sebagai orang yang paling jujur di bumi ini. Ayub pasal 1 ayat 1 dan ayat 8. Namun Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub dengan sangat berat. Kematian anak-anaknya secara mendadak, penyakit kulit yang dideritanya, harta kekayaan yang lenyap seketika. Bahkan istrinya meminta Ayub untuk mengutuki Allahnya lalu mati. Demikian juga sahabat-sahabat yang datang mau menghiburnya, mereka mempersalahkan Ayub. Mereka berpikir bahwa Ayub menderita karena dosa-dosanya. Tetapi Ayub tidak mempersalahkan Tuhan. Sikap Ayub adalah dia benar-benar tidak mempersalahkan Tuhan atas segala penderitaannya yang dialaminya. Pada akhirnya, Ayub dipulihkan oleh Tuhan setelah ia selesai menjalani pencobaan iblis yang Allah izinkan terjadi atas dirinya. Yang ketiga, siapa Bapak Ibu? Tokoh Alkitab yaitu Kaleb.
Kaleb adalah satu dari 12 orang pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Ke-12 pengintai ini pergi mengintai tanah Kanaan selama 40 hari. Setelah itu mereka kembali kepada Musa di Padang Paran, Gunung Paran, dengan membawa setanan buah anggur hasil tanah perjanjian. Memang negeri itu adalah tanah yang subur, seperti yang Tuhan janjikan kepada Abraham, yakni tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi ada banyak bangsa yang juga menjadi penghuni tanah Kanaan itu. Dan secara manusia mereka adalah bangsa yang cukup kuat. Karena itulah setelah pulang dari tanah Kanaan, 10 orang dari pengintai itu memberi kabar buruk kepada orang Israel. Mereka berkata bahwa tanah Kanaan memang sangat subur, yang dibuktikan dengan setandan buah anggur yang mereka bawa. Tetapi mereka menambahkan penduduk tanah Kanaan sangat kuat. Di antara mereka juga terdapat raksasa yang memakan penduduknya. Itu berita yang membesar-besarkan Bapak Ibu. Sementara 2 orang mengintai, yakni Kaleb dan Yosua, memberi berita positif. Mereka berkata bahwa tanah Kanaan akan mereka taklukkan, sebab Tuhan menyertai mereka, asal bangsa Israel percaya kepadanya, kepada Allah. Sayang Bapak Ibu, sebagian besar orang Israel lebih mempercayai ke-10 pengintai yang berkata bohong itu, ketimbang kedua pengintai yang berkata benar dan jujur. Bahkan Kaleb dan Yosua hampir mereka bunuh. Akibatnya Bapak Ibu, saudaraku, akibatnya bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Mereka takut menghadapi penghuni tanah Kanaan, dan mereka menolak pergi ke tanah perjanjian. Dan ingin kembali kemana? Ke Mesir. Maka Tuhan pun akhirnya murka terhadap bangsa Israel. Ia membunuh 10 pengintai itu serta semua orang yang tidak percaya kepada laporan mereka. Yakni semua laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas. Jadi yang masuk ke tanah perjanjian hanya 2 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb, yang membawa kabar baik, serta orang Israel yang berusia 20 tahun ke bawah, para perempuan dan anak-anak. Dan di usianya yang ke-85, Kaleb ini, saudaraku, 85 tahun, dia masih kuat, baik secara fisik maupun mental, sehingga dia bisa merebut wilayah Hebron yang dimintanya kepada Yosua sebagai rekan, bahkan sekaligus pemimpinnya. Kaleb menyinggung kembali kejujurannya dan memberi berita yang sebenarnya tentang tanah Kanaan. Dialah seorang yang luar biasa. Yang keempat Bapak Ibu, Samuel. Samuel adalah seorang nabi dan hakim Israel, yakni hakim yang terakhir. 1 Samuel pasal ke-7 ayat 15 berkata demikian. Hakim adalah sebutan bagi para pemimpin tertinggi Israel di tanah perjanjian sebelum munculnya jabatan raja. Dan Samuel menjadi hakim Israel seumur hidupnya. Samuel adalah salah satu dari 7 hakim Israel terbesar di dalam Alkitab. Setelah Samuel melantik Saul sebagai raja Israel yang pertama, maka ia pun mengundurkan diri. Samuel adalah seorang pemimpin yang lurus dan jujur. Ia berani bersaksi di hadapan bangsa Israel bahwa selama menjabat sebagai hakim Israel, ia tidak pernah melakukan korupsi atau hal-hal yang tercela. Namun sayang, anak-anak Samuel melakukan hal yang sebaliknya. Mereka tidak jujur dalam tugas-tugas mereka. Tatkala Samuel sudah tua, diangkatnya anak-anaknya menjadi hakim Israel untuk menggantikannya. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup benar seperti dia. Hal itulah yang menjadi pemicu bagi orang Israel untuk menuntut adanya seorang raja bagi mereka yang Tuhan kabulkan dengan memberikan Saul. Dan yang kelima contoh Alkitab yaitu Daud. Daud adalah raja yang kedua dari bangsa Israel setelah Saul dan merupakan raja terbesar di Israel. Namun sekalipun telah dilantik jadi raja Israel, Daud belum bisa duduk di tahta kerajaan sebab Saul raja yang ditolak oleh Tuhan berusaha membunuhnya. Saul itu
Ketika Saul terus-menerus mengejar untuk membunuhnya, maka Daud pergi mengungsi ke negeri orang Filistin kepada Akis, raja orang Gad. Daud tinggal di negeri orang Filistin selama 1 tahun 4 bulan. Dan Daud dan keluarganya serta seluruh pasukannya yang berjumlah 600 orang tinggal tersendiri di mana? Di Ziklag, terpisah dari orang-orang Filistin. Di Filistin, Daud kemudian menjadi pengawal dan orang percaya dari Raja Akis. Namun Daud tidaklah berkhianat terhadap bangsanya. Ia tidak pernah berperang melawan orang Israel. Ia hanya berperang melawan bangsa-bangsa lain yang merupakan musuh orang Filistin, sekaligus musuh bangsa Israel. 1 Samuel pasal 27. Akan tetapi orang-orang Filistin tidak menyenangi Daud. Mungkin karena takut Daud berbalik, takut Daud memerangi mereka. Maka raja-raja orang Filistin meminta Daud pulang ke negerinya Israel. Raja Akis dengan berat hati dan dengan terpaksa menuruti permintaan raja-raja orang Filistin. Sekalipun ia sangat senang dengan pribadi dan prestasi dari Daud, sebab Raja Ahis tahu betul bahwa Daud adalah orang yang jujur selama menjadi pengawalnya. Dan banyak lagi contoh dalam Alkitab, sosok seorang yang memiliki integritas yang dicatat dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, seberapa seringkah saudaraku, ketika kita dalam hidup ini berada di dalam kehidupan yang benar-benar saudara mengesampingkan atau meremehkan integritas dalam kehidupan, bahkan juga dalam saudara dan saya mengambil keputusan. Nah, apakah saudara mau mengorbankan banyak tawaran-tawaran atau jalan pintas dari dunia ini yang nampaknya menggiurkan untuk bisa menyelamatkan masa depan saudara? Ataukah saudara bisa mementingkan kenikmatan sesaat yang akan memberi dampak buruk di kemudian hari? Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, saudara kita sudah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Alat pembayarannya bukanlah uang, bukan emas atau perak, melainkan darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah yang sempurna, yaitu darah Yesus yang tercurah di atas salib di Kalvari. Oleh karena itu, kita harus hidup dalam integritas sebagai ciri dari umat Tuhan. Nah, sebab itu Filipi pasal kedua ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Di tengah banyaknya kepalsuan dunia ini, kepura-puraan di dunia ini, kita tidak tahu di tahun ini 2021 ini yang kita akan jalani. Kita sebagai orang percaya seharusnya sudah memiliki dasar yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Saudaraku, jadi ketika saudara dan saya menjalani hidup ini ke depan ini, tahun integrasi, mari saudara kita harus memiliki kesamaan pikiran, perasaan bersama dengan Yesus. Dengan demikian, maka integritas kita dapat menjadi inspirasi bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan orang percaya supaya dapat memiliki integritas? Ini adalah contoh yang ada Bapak Ibu untuk kita bersama-sama kita jalani di tahun 2021. Ada berbagai banyak poin yang ada, tetapi saya akan ambil beberapa poin saja Bapak Ibu. Yang pertama, saudara harus memiliki komitmen untuk hidup kudus. Ya, Bapak Ibu, kita ingat tokoh Alkitab yang dinamakan Daniel. Dia adalah sebagai orang umat Tuhan, dia hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Perilaku mereka sangat bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh Daniel. Daniel mewakili kelompok minoritas, tetapi minoritas bukanlah alasan untuk kompromi dengan dosa. Daniel mempertahankan identitasnya sebagai umat Tuhan dengan hidup dalam komitmen yang kudus. Alkitab mencatat dalam Daniel pasal 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Daniel memegang teguh
kekudusan. Dan itu yang dikerjakan oleh Daniel. Meskipun ada risikonya, tapi dia lakukan. Yang kedua, memiliki hidup yang dapat dipercaya. Saudaraku, dengan contoh yang sama, Daniel dalam totalitasnya hidupnya, ia membuktikan dirinya sebagai pribadi yang bisa dipercayai oleh Tuhan dan juga oleh manusia. Itulah sebabnya dalam Daniel pasal ke-6 ayat 4, Daniel berkata, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru Rasul Paulus dalam surat yang pertama kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus, itu dalam 1 Korintus pasal ke-4 ayat 2 berkata gini, yang akhirnya dituntut dari para pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Sebagai umat Tuhan Yesus, saudara, kita harus membuktikan bahwa saudara dan saya sebagai pribadi yang bisa dipercaya oleh Tuhan dan juga oleh sesama. Pada saat kita hidup di dalam integritas, maka Tuhan sendirilah yang akan mengangkat kita dan mempercayakan pada kita banyak tanggung jawab karena memang kita layak menerimanya. Yang ketiga, Bapak Ibu kasih dalam, kita harus memiliki kehidupan yang tidak bercela. Kalau kita memperhatikan Daniel membuktikan dirinya sebagai umat Tuhan yang hidupnya tidak bercela. Kita temukan dalam kesaksian Alkitab sendiri, dikatakan dalam Daniel pasal ke-1 ayat 4 dikatakan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik. Cela itu adalah kecacat, ya. Daniel tidak terlihat ada sebuah kecacatan, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, pengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Saudaraku, saudara dan saya adalah umat Tuhan yang juga sama dengan Daniel. Jika Daniel menjaga hidupnya sedemikian rupa sampai tidak ada celahnya, tidak ada cacatnya, maka juga kita bisa menjaga hidup ini agar saudara tidak bercela di hadapan manusia, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana saudara bisa memiliki integritas? Yang keempat, saudaraku, kita harus memiliki ketekunan dan berdoa dan beribadah. Kalau Bapak Ibu memperhatikan dalam Lukas pasal kedua dalam perjanjian baru, salah satu tokoh Alkitab yang tekun berdoa, beribadah adalah seorang bernama Hana. Hana bukanlah seorang yang terkenal di dalam Alkitab. Bahkan ia disinggung hanya satu kali saja di Alkitab. Dia berkenan dengan Tuhan Yesus yang waktu kecil dibawa ke bait suci di Yerusalem oleh orang tuanya untuk diserahkan kepada Allah, seperti yang diberitakan dalam hukum Taurat Yahudi. Hana mengucapkan syukur kepada Allah. Karena apa? Karena Yesus serta berbicara tentang Yesus kepada orang banyak yang menantikan kelepasan untuk Israel. Namun demikian, walau hanya sekali disinggung di Alkitab, Hana diperkenalkan begitu rinci. Seorang nabi perempuan dari suku Asyir, seorang janda yang berusia 84 tahun, setelah menikah selama 7 tahun dengan suaminya, dan yang terpenting adalah catatan mengenai kesalehannya. Hana disebut sebagai orang yang tekun beribadah dan berdoa di bait suci. Ia tidak pernah meninggalkan bait suci, dan siang malam dia beribadah kepada Tuhan dengan berdoa dan berpuasa. Dalam Lukas pasal kedua ayat 36-38 itu dicatat, usia lanjut rupanya sekali lagi tidak menghalangi Hana untuk tekun berdoa dan beribadah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama melihat bahwa sesungguhnya kalau seorang yang berintegritas adalah, kita harus lihat siapa? Yesus. Sosok seorang yang memberikan kepada saudara dan saya, dialah Tuhan yang dikatakan the man of integrity. Contohnya yang Tuhan ajarkan ketika dia hidup di muka bumi. Karakternya yang selalu mengasihi banyak orang, siapapun dia, tidak peduli. Saudara si kaya miskin, ya orang yang sakit pun dia akan terus layani.
Dialah Allah kita, dialah Tuhan kita. Sebab itu mari perhatikan hidup saudara. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab tadi, barang siapa saudara dan saya hidup di dalam Tuhan Yesus, ya harus saudara dan saya, kau harus hidup sama seperti Yesus hidup. Karena itulah integritas yang Tuhan inginkan, serupa dan segambar dengan Tuhan kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk saat hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan pesan tentang integritas bagi setiap umat Tuhan yang kami perlukan dan kami harus lakukan. Kami berdoa bahwa di tahun integritas ini, Tuhan ajar kami, buat kami, dan berikan kepada kami Bapa kesempatan untuk kami bisa menjalaninya dan kami bisa melewatinya dengan caranya Tuhan. Kuasai kami Tuhan Yesus dengan Roh Kudus Tuhan. Pimpin kami Bapa supaya kami menjalaninya dari hari ke hari di tahun yang baru ini dengan kemenangan bersama dengan Tuhan kami Yesus. Dan kami tahu Bapak, waktunya, saatnya nanti Tuhan panggil kami. Kami melihat kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Bapak untuk setiap umat-Mu yang di rumah-rumah. Tuhan, bersertalah mereka Bapak. Kalau mereka hari-hari ini mengalami mungkin saja yang ada dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Sembuhkan dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Mereka yang dalam keadaan putus asa, kecewa, perlu penghiburan, Tuhan mari Roh Kudus bekerja menghibur mereka. Kalau mereka ada yang membutuhkan pekerjaan atau usaha, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, Kau buka jalan Tuhan. Sesuatu yang mungkin saja ada penghalang atau sesuatu yang membuat mereka tidak bisa melakukan segala usaha, kami katakan dalam nama Yesus, kami berkata Tuhan memberikan jalan keluar atas mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam satu nama kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan memasuki perjamuan kudus. Kita tahu bahwa perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus ini, pesan Tuhan kepada kita semua, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita diminta untuk mengingat setiap kebaikan Tuhan atas kesetiaannya, bahkan pengorbanannya, supaya saudara dan saya lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengasihi sama-sama. Kita sama-sama tundukkan kepala kita dalam doa. Ya Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Tuhan, kami semua adalah orang yang berbuat dosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan, Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan berdosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga yang mulia, menjelma menjadi manusia, bahkan mati ganti kami Bapa. Kalau kami pikirkan Engkau sungguh baik buat kami. Engkau pilih kami jadi anak-anak-Mu. Engkau pilih kami menjadi kekasih-Mu Tuhan, menuntun kami, membela kami, memberkati kami. Sungguh baik Tuhan, amat baik buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudaraku, Tuhan mau memberkati melalui perjamuan kudus ini. Tetapi saudaraku, kau harus mau masuk ke dalam perjamuan kudus ini, makan dan minum dengan cara yang benar. Sebab itu mari masing-masing saudara berdoa. Lihat keadaan, uji keadaanmu. Introspeksi diri. Jangan simpan dosa. Tapi akui di hadapan Tuhan. Mari semua kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, lihatlah anak-anak-Mu Tuhan yang sedang berdoa. Ampunilah kami Tuhan Yesus. Kami sering salah dalam banyak hal. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu, berkati kami semua yang ada di rumah-rumah. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia mencahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan dan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan Saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara semua berterima kasih kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan atas semua anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur memasuki tahun 2021 ini Tuhan Yesus, di dalam tahun integritas ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa sungguh Tuhan Engkau baik, sangat baik buat kami sepanjang tahun 2020. Kami lewati bersama dengan Tuhan. Memasuki tahun 2021 ini, di tahun integritas Tuhan, bentuk kami, jadikan kami seturut dan sekehendak Tuhan. Terima kasih melalui tahun ini Bapak, biarlah kami mau berjalan, kami mulai melangkah, kami boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apapun yang Tuhan sampaikan melalui pesan firman Tuhan, melalui kehidupan kami di dalam doa kami, melalui pencapaian firman Tuhan, biarlah kami boleh melakukannya Bapa, seperti apa yang Tuhan mau, agar kami tetap memiliki kehidupan yang berintegritas dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Yesus. Kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus yang sudah kami lewati, mengingat semua kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang berikan kepada kami. Biar kami akan semakin lagi mengasihi Tuhan. Berkati umat-Mu Bapa berlimpah-limpah, berkati dengan damai sejahtera dan sukacita. Jadikan setiap umat-Mu Bapa boleh memiliki kehidupan yang ada dalam kepastian, yaitu kemenangan demi kemenangan. Meskipun keadaan boleh terjadi yang buruk sekalipun, tapi kami boleh berkata, Tuhan, Engkau akan terus ada dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam satu nama kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah ini, kita bersama-sama angkat hatimu dan pikiranmu, dan angkat kedua belah tangan kita bersama-sama terima berkat dari Bapa di surga. Kekasih-kekasih Yesus Kristus, terimalah berkat. Berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Persekutuan, pembelaan, pertolongan, dan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Yesus dua kali dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya serta diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nikmati tahun 2021 ini dalam tahun yang penuh dengan kemenangan. Haleluya, amin.